Wan sakit kepala juga Pak Pulung. Walaupun dia bisa menggunakan swallow pad untuk mencoba membuka weakness dari Clean, tapi Clean ini adalah hero dengan range yang cukup jauh, bahkan hampir mirip sama Layla. Beda base damage juga. Iya. Ini Clean jauh di atas dari One base damage. One tuh DPS, sedangkan Clean itu adalah burst damage. Nah, ini match up yang bakal menarik nih. Tapi sebelum kita bakal memulai match, kita bakal melihat inilah dia susunan hero yang digunakan oleh kedua tim. RRQ Hoshi melawan SMG. Jeng, kita bakal keluarkan hero dari SMG sendiri. Ada Paquito, Lancelot, Matilda, One yang dari China, dan juga Kagura yang dari Jepang. Oke, sementara itu dari RRQ sih kita lihat aja. Inilah susunan pemain dan juga susunan hero yang akan mereka amankan. Yves, Lapu-Lapu, Angela, Clean, dan juga Link. Yap, ini dia sosok smoke bomb yang nantinya akan keluar, yaitu Lapu-Lapu ya. Karena untuk Angela sendiri nggak mungkin juga dia nahan badan di bagian depan. Dia coba lebih efektif lagi di saat memberikan global prisonnya, hard guardnya masuk ke arah siapapun, dan itu pasti akan berbeda. Dan sekarang black hole-nya langsung muncul, kita terbang lagi ke Land of Dawn. Yo, inilah dia game yang kedua, RRQ Hoshi versus SMG. Masih bersama caster kesayangan kalian, kita adalah Combo Linglung, Coleus, dan juga Papulung. Yoi, itu dia. Zain Sempoy memberanikan diri maju pagi depan, tapi Link tidak mau membiarkan di mana rekannya masih dengan pattern yang sama. Mereka melakukan teamfight, ada flame shot dan tembakan, mundur lagi Linknya. Terlalu beresiko apabila terus melanjutkan bagaimana pertempuran di bagian depan, dan juga sekarang satu Little Wanderer tetap menjadi milik RRQ Hoshi. Sepertinya SMG belajar dari game yang pertama. Mereka nggak mau kalah agresif dari RRQ Hoshi dan terlihat sedikit memberikan pressure ke RRQ ketika mereka mau mencoba untuk mengkontes Little Wanderer tadi. Ini walaupun patternnya masih sama ya, kalau ada fight di area Little Wanderer di mana game 1 tadi first bloodnya berhasil diambil dari Lancelot, tapi sekarang masih bisa bertahan, masih melakukan farming aja. Coba lihat itu berebet kayak begitu bisa. Berebet. Itu kalau kena badan beda. Kan berebet katanya. Kan begitu juga. Ratatata gitu kan. Berebet. Silet Pak Dadang. Jadi silet Pak Dadang. Biasa dipakai buat nyukur Pak Pulung. Ya, tapi di hadapan Glen Skylar mencoba untuk dihajar oleh 3 hero sekaligus, walaupun Finn masih bersembunyi di rumput yang bergoyang. Tapi dari Lancelot Win, dia mencoba untuk melakukan invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oke, Void Crystal tadi dikeluarkan guna untuk mengusir juga ke arah Lancelot. Ada 3 weakness point yang masih tersisa. Tadi dari swallow pad-nya masih dilembakkan juga. Yap, mencari juga siapa yang ada di dalam rumputan tersebut. Berebet banget, kena sedikit di ujungnya, sakit banget. Tapi sekarang udah level 4. Hati-hati crossbow of Tenga, tapi ada sebuah ikatan tadi yang dilakukan untuk One yang membuat dirinya immobilize sesaat. Yo, sedangkan dari SMG mereka mulai setup, tapi Albert sudah mulai datang seperti itu. Presence Skylar udah sekarang, tapi dari bottom lane dan Lordnya masih bisa diamankan oleh Lancelot yang digunakan oleh SMG, dan dia berhasil mendapatkan 1 point kill dari seorang Albert. Waduh, dibalaskan loh Coleus. Game pertama first bloodnya adalah Win, tapi di game kedua Albert yang menjadi korban. Oke, harus jauh lebih berhati-hati lagi, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama juga. Tapi di atas sana Lapu-Lapu yang digunakan oleh R7 sepertinya masih merajai, tapi ditumbuk sudah rahangnya, mulai terkena efek airborne yang dilakukan. Mundur mereka berdua. Mereka masing-masing gak mau ngambil resiko sehingga mereka mencoba untuk pulang, tapi Circle Eagle juga dilepaskan menuju ke Albert. Hampir aja terjadi headshot tadi, tapi sepertinya dari Xperia mencoba untuk dikejar, walaupun masih ada Cyclone Eye dan juga Soul Bloom yang sedikit di nerf memberikan damage ke arah Albert. Yap, ini efek stun yang diberikan ataupun immobilize yang diberikan oleh Clean kadang membantu banget ya Coleus ya. Orang mau lari tapi malah diikat kakinya gitu, nggak bisa kemana. Buset, sakit banget itu, coba lihat berebet tadi langsung. Tapi ada satu weakness point yang udah kebuka, harus hati-hati. Udah ada Tonros juga, mundur lagi 3 player dimiliki oleh SMG, dikejar habis-habisan. Cuman Kaguranya memberikan efek yang menyakitkan. Ada Swallow juga udah langsung dikeluarkan begitu aja, tapi One yang masih mundur dengan ada guiding Win, memanggil Win untuk masuk juga ke dalam pelukan dari Matilda. Wow. Mau tidak mau tadi Skylar harus tertake, dan walaupun tadi Phantom Execution-nya sedikit oleng Kapten, tapi ternyata bisa dieksekusi dengan baik oleh teman-teman dari SMG. Dan saat ini sepertinya ada ikan yang mau lewat Pak. Ada ikan pos dulu ya teman-teman. Berarti mungkin ada masih sedikit technical issue yang terjadi, entah itu di RRQ ataupun di SMG. Jadi dengan ada seperti ini waktunya kita ya, kalau kalian pastinya kan udah mendukung di kolom komen YouTube, entah TikTok atau di mana itu semuanya. Tapi kalau itu pun belum cukup untuk kalian bisa langsung nge-DM aja ke Lius Andre. Lius Verify Andre, ingat teman-teman ya. Atau ke Pak Pulung, atau ke Om Wawa, atau ada Talia juga nanti yang bertugas. Kita tunggu nih pantun-pantun ataupun dukungan-dukungan kalian ya. Kita tungguin. Nanti kita bakal baca satu-satu, tapi Pak Pulung sambil menunggu pantun-pantun dari para penonton nih Apa itu Coleus?
sebenarnya ketika game di pause ini ada lagunya Pak Pulung. Itu lagu mungkin pas zaman kita kecil ya. Kita nggak tahu kalau seandainya pas penonton di rumah kecil. Lagu apa itu? Ada. Yang dudi dam dam dudi dam. Dudi dam dam dudi dam. Tahu gak kamu makannya apa? Tempe. Apa lagi tuh? Kamu minumnya apa? Gak ada minumnya Nggak Pak. ada ya? Lupa. Ada ikan paus. Oh iya, ada. Gue balikin meja lu bener dah, ntar lagi serius dah. Jangan Pak, udah jokesnya gak ngerti penonton. Jangan, kita udah ketuaan ya ampun. Inilah combo 3 generasi kalau nge-cash bareng. Ini Om Wawa pasti tertawa bahagia di sebelah karena dia bilang ini jokesnya jokes umuran kita semua Ya ya. mungkin di belakang ngomong, hah tua ada. Tua dasar. Ini para penonton habis ini DM kita bukan kirimnya tuh bukan kirim pantun, kirim hujatan. Kok nggak ngerti kok. Pak Pulung nggak ngerti pasti. Ayo teman-teman yang di rumah sambil kirimkan pantun kalian ataupun ada yang mau kirim-kirim semangat Iya. atau kirim-kirim pesan nih. Siapa tahu buat gebetannya. Iya. Siapa tahu juga buat yang lain-lain langsung aja di DM ke Kolius di @liusandre.s atau Yap. @pakpulung ataupun @omwawa. Benar, tapi Om Wawa barusan membacakan juga. Katanya bukan tiga generasi Kolius. Apa 4. tuh? Apa aja? 4 loh. Kan Pakpulung, Kolius, Omwawa. Dek Tali ya? Oh iya Dek Tali. Jangan dilupakan. Berarti Omwawa itu adalah Om. bukan Generasi. Buyut. Oke. Buyut. Heeh. Begitu Pak Pulung, Kolius itu bapaknya Talia, Talia anaknya Kolius. Berarti Talia adalah cicit dari Om Wawa. Buset jauh uga para penonton di rumah. 4 generasi teman-teman ya. Hikmat Ada yang sudah nanya hari nih dari Rizaldi, Pak Pulung Sasa kenapa nggak main? Mohon maaf nih teman-teman. Pak Pulung tidak tahu karena bukan Pak Pulung coachnya, bukan Pak Pulung yang berada di SMG sana ya. Jadi biarlah dari manajemen, biarlah dari coach mereka yang mengatur itu semua. Bahkan sampai ada yang bilang nih dari Christian Satriani, Apa itu trio kata? lansia ya guys ya. Ya Tuhan. Lansia katanya, astaga naga. Emang dasar penonton ini paling juara. Kalau udah ngasih ini ya referensi jokes Bener. ke kita. Plus sudah ada yang ngasih tahu kok. Apa Link tuh? baru rilis seminggu sebelum M1 Pak. Jadi link baru di-pick di MPL pas season 5. Mantap Terima kali. kasih Terima buat kasih. siapa nih ya? Ambo. Aung ya. Tapi seperti kita sudah kembali lagi ke Line of Down dan Albert tadi mencuri orange buff seperti Pak Pulung. Iya loh. Diambil nih kayaknya orange buff-nya. Coba kita lihat, nanti kita akan melihat bagaimana Lancelot-nya, apakah ada Soul of Lava yang mengelilingi tubuhnya atau tidak nih. Kalau tidak berarti dicuri. Udah fix. Ya, tapi dari arah mid lane. Wow. Buset. Yun yang overturn tadi mencoba untuk dikeluarkan ke arah Psycho walaupun masih bisa dengan licin dihindari oleh seorang Psycho. Itu deh. Sementara Skylar di bawah masih level 5, masih juga bisa melakukan sebuah pergerakan walaupun udah ada 1 point dead yang berhasil diambil dari tubuhnya. Tapi terlihat Turtle Camp kali ini. Yoi, sajian seafood sudah mulai muncul di Line of Down. Kita bakal melihat siapa yang lebih hobi doyan makan seafood, teman-teman. Karena dari Skylar dan juga Psycho udah mulai nge-clear minionnya dan juga udah mulai dicolek-colek oleh teman SMG dan R7 terus-terusan mengawal nih ke arah tim SMG-nya biar mereka nggak bisa dengan tenang mendapatkan sajian seafoodnya. Nah itu dia lompatan dari Brave Fighter. Ada lagi di bagian belakang Real Revolution dan Battle of Retribution yelling again and again. Albert berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill, berhasil akan diambil dan benar aja Expedia menjadi korban tambahan hanya saja. Pakito memberanikan diri masuk ke bagian depan, tapi ada 3 orang yang akan mengajar tubuhnya secara langsung. Dia masih bisa kaburkah? Tidak, ternyata karena untuk kali ini 1 poin terakhir. Bisakah dikejar? Hilang sudah untuk Lancelot-nya. 1 turtle 3 poin kill again and again. Waduh, menjadi keuntungan berbalik untuk RRQ karena terlihat dari goldnya RRQ langsung mengejar ketertinggalannya kali ini. Berbeda 100 gold only bahkan dari kedua tim. Dan kita lihat dari itemization, kita lihat dari Psycho, udah ada Ice Queen One. Itu dikasih Void Crystal aja bakal langsung jadi anak slow motion. Yo, anak slow motion. Kayak Oke. kakek-kakek umur 70 tahun disuruh lomba maraton Pak Pulung. Pelan dia langsung ya, mau gimana lagi Pak Pulung. Selombang. Linknya udah terlihat. Namun ada satu sosok ternyata Expedia memanggil dengan Guiding Wind harusnya, dan benar aja one-one-nya selamat. Untung masih dimasukin angin one-one-nya. Iya. Kalau enggak pasti langsung bisa di take down. Ditusuk PCR, dia nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Tuh lihat tuh. Bahkan Expedia tadi langsung kayak nggak bisa kabur kemana-mana ya Pak Yep. Pulung. Sekali di Void Crystal ini yang menjadi keuntungan dari, tapi dari arah mid lane Brave Fighter juga mulai di-pop up menuju ke arah Zen Point. Tapi sepertinya belum bisa terkena stun-nya. Lancer mulai datang, Flame Shot juga dikeluarkan. R7 dalam bahaya. 1 badan terakhir ternyata tidak mau dibuka
dipukul sama WYN. Sepertinya dia masih belum mau terlalu mengambil resiko. Sedangkan dia ada bottom lane. Expedia mencoba untuk dihajar-hajar dengan Dual Manipulation. Dan dia pun gak bisa kemana-mana lagi. Langsung tertekan oleh seorang Siko. Heartguard mulai dimasuki menuju ke arah Albert. Lungnya pun langsung tumbang. Bahkan kali ini 1 versus 3 Phantom Echoes masih belum connect. Mulai dihajar-hajar dengan Devious Sword, tapi Albert dalam bahaya. Dia pun langsung menggunakan Finch Point untuk arah tembok. Mulai turun ke arah Jason Point. Dan akhirnya Kagura pun juga harus take down. The Real anak parkour linknya barusan sulit banget ditangkap. Belum lagi bagaimana backupan damage yang diberikan juga oleh pemain Arakeoshi yang lain ya. Ada Angela di dalam tubuh Link, ada Clean juga di sana memberikan burst yang menyakitkan. Ada satu wave minion langsung dihancurkan begitu aja. Selamat sudah satu center turret dari SMG yang berada di area mid, tapi wave minionnya dihancurkan langsung. Ini dia sajian seafood lagi seperti apa yang udah Kolius bilang. Siapapun yang masuk ke dalam pastinya akan langsung dihajar oleh pemain dari Arakeoshi. Memberanikan diri, sportnya akan masuk tapi ternyata terlambat. Mundur lagi harusnya Pak Kito. Tapi Pak Pulung, yang tadi dilakukan sama WN ketika dia tidak mendapatkan point kill, Yap. itu kayaknya basic attack-nya range-nya nyampe deh. Iya. Ya kan setelah dia Phantom Execution kan darahnya udah 131 hit Iya, banget. Itu basic attack ting gitu doang. Harusnya R7 tadi ter-take down. Tapi kenapa dia mundur? Tadi udah masuk di dalam satu Masuk dari range-nya? iya kan? Iya, tapi kenapa dia mundur ya? Apa mungkin karena dia rasa terlalu berbahaya? Apalagi ultimate dari Brave Spectre ya dari seorang Barusan Arsa keluar. udah keluar. Iya. Jadi dia nggak bisa di stun gitu di area dekat turret. Ada keraguan atau memang ada jarak yang tipis yang memang sepenglihatan kita itu sampai. Ya. Ternyata tidak Karena gitu. kan VO player dan juga VO caster ini Benar. sedikit berbeda ya teman-teman ya. Benar sekali. Tapi di area top lane SMG mencoba untuk melakukan setup dan juga Psycho yang hampir aja dia main sembarangan lewat langsung dikagetkan dengan kehadiran Zaisam Point. Tapi flame shotnya masih belum bisa terkena headshot karena helmnya masih nempel di kepala Psycho. Iya, ada beberapa informasi yang berhasil didapatkan tapi lampu-lampu di atas sana darahnya nggak begitu banyak lagi. One yang mencoba untuk kabur ke bagian belakang, ada Aegis yang harus dikeluarkan begitu aja. Tapi Soblane bisa ke depan bakal langsung ke arah One dia masih gagal tapi dikejar dan benar aja ada Angela dengan jarak yang memang diberikan oleh Albert. Kombinasi dari Finn dan juga Albert membuahkan 1 poin kill. Ini gila sih dari Albert. Bagaimana cara perhitungan dia walaupun one-on-one udah pakai Aegis, tapi dia benar-benar langsung dengan Sword Fin Poise. Yep. Secepat itu mekanik yang dimiliki oleh Albert sehingga dia masih berhasil selamat dan berhasil melakukan recall-nya Pak Bulu. Iya, plus tadi kayaknya makronya yang jalan tuh Kolius ya. Ya. Dia tahu mungkin kalau dia masuk jauh terlalu dalam lagi kena nih. Ya. Gua beriin jarak aja untuk Angela-nya. Angela lah yang menjadi sang eksekutor. Dan pertempurannya Tempest of Blade dikeluarkan lagi. Oke, udah ada 2 orang yang mendadak langsung hilang di mana. Ada kepungan yang dilakukan juga oleh Clean-nya. Pertempuran terus berlanjut, ditembak lagi punggungnya. Defect Slow dari poin kristal yang sudah dikeluarkan begitu aja. Yin yang overturn langsung connect juga ke arah Clean. Berhasilkah Clean mundur ke bagian belakang tapi ada Aegis yang diciptakan memberikan efek yang sangat-sangat baik untuk Clean-nya. Wow. Ini benar-benar cepat banget tempo dari RRQ mulai dikencengin lagi karena Goldnya juga udah mulai leading dan kali ini RRQ berhasil mendapatkan outer middle turret yang dimiliki oleh SMG. Mereka nggak mau ngasih kendor, Long pun ketahuan yang ada di rumah di rata-tata. Long mau kabur, tapi sepertinya masih ada lagi crossbow tank walaupun harus mendarat kembali karena belum bisa memberikan damage yang begitu besar. Yap, belum berasa nih masalahnya. Ketinggalan network pastinya, ketinggalan item juga. Orange buff masih bisa diambil oleh Win. Ini dia item sessionnya. Yap, kalau kita lihat juga dari Finn udah ada Necklace of Durance dan ditambah lagi fleeting time 40 gitu yang ngebuat Heart Guard-nya kalau dia mendapatkan aset ataupun point kill bakal cepet banget cooldown-nya. Jadi dia bisa masuk ke Albert kapanpun, secepat apapun dan selalu siaga. Seperti FWD yang selalu memproteksi kita kapanpun. Widih, bukan main memang S3 marketing ulala awu-awu memang. Tapi Pak Pulung, udah ada Wind of Nature juga dari Skylar. Itu untuk menjaga ketika one-one-nya mengudara ya Pak Pulung ya? One-one, Lancelot lah, Pakito lah, aman lah dia. Iya, at least nggak bonyok ya untuk beberapa detik ke depan. Tapi dari RRQ, mereka pun langsung melakukan setup Lord. Bahkan dari SMG nggak mau dekat-dekat ke area pit Lord-nya nih. Karena mereka tahu, mereka nggak dekat, mereka bonyok. Yap. Ini mau nggak mau ya udah ikhlasin aja. Ikhlasin aja. Sementara itu dari minimap juga kita lihat ada 5 player SMG yang udah berbaris dan berkumpul. Mereka memusatkan area pertahanan di bagian tengah nih harusnya Kolius ya. Karena memang nanti ketika Lordnya juga udah mulai spawn di area top lane ya. Berarti Lord bakal ke area top lane karena top yang udah mulai hancur inner turretnya. Tapi dari RRQ ini kali ini udah mulai nge-manage minionnya nih Pak Pulung. Dimana supaya nanti minionnya berjalan secara bersamaan menuju ke arah base yang dimiliki oleh SMG. Dan memang PR dari SMG adalah mereka nggak memiliki high ground. Jadi untuk defensifnya mereka akan mengandalkan skill-skill dari Kagura ataupun Lancelot. Ini dia skill pasif dari RRQOC ya. Disiplin minion, disiplin wave. Itu yang sangat sulit loh teman-teman. Gak semua tim bisa memiliki hal itu. Wah. Tapi
Voice pistol bahkan udah dikasih, tapi Vin apakah bisa menemukan? Ternyata tidak. Masih ada guiding wind untuk membantu dia escape sedikit ke arah base-nya, walaupun Lordnya kali ini sudah mulai datang dan di area bottom lane RRQ udah mulai setup smooth yang mencoba untuk melakukan defensive, mau tidak mau harus lari terbirit-birit kayak ayam sayur balik ke base-nya. Satu orang berhasil dipukul mundur, harus recall, harus pulang, harus nge-regen lagi HP-nya ini teman-teman. 5 player dari SMG again and again terkurung di dalam pagar rumah yang mereka miliki. Namun wave minion di bagian tengah segera langsung dilakap, begitu aja pertempurannya masih terjadi, sedikit lebih berada di depan dari Beta pada sekarang. Rio Menabeza langsung dibuka, begitu aja mundur sudah Lancelot-nya. Sedikit lagi HP terjadi, tapi untungnya masih ada Tempest of Blade. Ada lagi satu flame shot, tapi tak bagaimana caranya Aegis langsung dikeluarkan dan selamat sudah Albertnya. Wow, bahkan backdoor dilakukan oleh RRQ. Mereka nggak mau menunggu minion yang ada, ditahanin sama Angela. Mereka langsung tembak-tembakin rata-tata menuju ke arah base bottom tanah dimiliki oleh SMG. Ini udah menjadi keuntungan untuk RRQ karena kenapa? Minion di area bottom lane udah menjadi super minion. Sudah super minion, gerobaknya udah gede. Itu dia gerobak UMKM-nya udah siap menabrak langsung ya. Buset, udah siap buka KP ya gerobaknya. Wih. Bukan gerobak Kang Bakso biasanya di pinggir udah jalan. expand ya. Udah expand, bukan cabang baru. Iya buset dah ya. Tapi seperti dari RRQ mereka nggak mau nge-freeze lane. Ya freeze lane adalah ketika mereka nahan minion, mereka nggak clear minion sama sekali. Tapi ini masih dilakukan clear minion supaya apa? SMG bakal menjadi seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam tempurung, Pak. Benar sekali. Berbeda mungkin dengan strategi Freezeland di mana mereka juga mungkin memancing ya. Ayo dong pemain Ya, dari biar SMG pada keluar bisa dong. di-setup. Iya, keluar dong, clear dong minionnya, clear dong. Tapi disitulah mereka menyiapkan trap dan siap untuk membabat habis pemain dari SMG. Ini tapi buat teman-teman semua ya, kalian juga terus aja pantengin. Kenapa? Karena nantinya akan ada kode redeem nih. Nah, Before match dari Onyx. Yo, kalian jadi buat teman-teman yang pantengin berapa kode redeem langsung aja tungguin. Tapi Albert baru aja dihajar sama Zaim Senpai, walaupun masih cuma setengah darah. Ini kayaknya memang itemization dari Zaim Senpai belum terlalu sakit ya. Yep. Karena memang biasanya nih kalau Kagura ketemu Link, kalau dia udah full item, Link tuh bisa satu kali burst bisa hilang kalau memang Linknya tuh nggak bikin Athena Shield ataupun Rose Gold Meteor. Tapi Oke. tadi terbukti Linknya masih bisa selamat, setengah darah dia masih bisa melakukan finish points untuk langsung segera kabur. Ya ampun, baru ya disebutin itu item tapi sekarang diambil sama Skylar. Burst damage-nya bakal semakin mengerikan lagi. Belum lagi ada proteksi untuk dirinya dari magical damage yang akan dikeluarkan karena ada absorb juga di dalam item tersebut. Oke. Ini bakal sedikit susah untuk nge-burst. Pilihan Kagura ini sangat-sangat sempit kali ini karena dia harus coba untuk incar Skylar ataupun Albert. Kedua hero tersebut memiliki burst damage, sedangkan Psycho yang di lini belakang bakal menjadi sedikit lebih bebas Pak Pulung karena yang bisa dive in itu cuma Lancelot nantinya. Tapi Lancelot untuk masuk ke belakang itu sendiri aja bakal menghadapi beberapa pagar betis kayak ada Albert, Skylar ditambah lagi R7. Nih Pak Kito juga harus berhati-hati lagi untuk dia masuk ke bagian depan, tapi saatnya berapa fighternya menghabiskan langsung ke arah Matilda. Ada Phantom Execution langsung dikeluarkan, berarti ada informasi berarti mereka dapatkan juga senjata untuk sekarang. Ada 5 tidak untuk didapatkan. Namun Immortal dari Angela juga pecah. Angela yang masih bisa mundur ke bagian belakang. Udah ada satu player lagi yang berhasil didapatkan, begitu aja Kaguranya menghilang 2 untuk 1. Tapi sekarang menyusul 3 orang dan hilang sudah, punggungnya ditembak oleh Clean. Bolong sudah. Wave minion pun kembali masuk. Bisakah mereka mendapatkan 1 poin lagi di kemenangan dari game yang kedua? Namun one-one-nya dengan efek bakaran di dalam tubuhnya, poin kristal dan poin blast-nya menjadi eksekutor untuk langsung menghilangkan one-one. 1 menit terakhirnya Sabon langsung menghilang begitu, tapi ternyata dia masih bisa masuk ke dalam dari best turret yang miliki. Tapi best turret-nya 2-0 tanpa balas. Wow. Mungkin dari SMG ingin mencoba untuk merekayasa nih kejadian